Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Dani dengan NIM 33372400072. Di sini akan memperkenalkan array, menjelaskan materi array menggunakan bahasa pemrograman C++. Pertama-tama, kita akan menjelaskan array satu dimensi. Array satu dimensi ini adalah array yang hanya memiliki ukuran tetap untuk barisnya, sehingga dia hanya menyimpan dalam satu arah saja. Di sini kita bisa langsung lihat contoh deklarasinya, yaitu menggunakan pertama-tama adalah deklarasi tipe datanya. Di sini saya akan menggunakan integer, lalu kita berikan nama variabel nilai. Selanjutnya kita berikan tanda kurung kotak seperti ini untuk menandakan bahwa variabel tersebut adalah sebuah array. Di sini kita akan tulis misalkan dengan ukuran 5 saja. Selanjutnya kita juga bisa langsung mengakses array tersebut. Misalkan dari array ini kita berikan saja isinya yaitu 3, 7. Di sini hanya sebagai contoh saja. Kita misalkan ingin mengambil array dari array yang sudah dideklarasi ini, array nilai. Misalkan kita ingin menampilkan array nilai yang nomor 7. Maka kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan memanggil array tersebut seperti ini. Dengan catatan bahwa array tersebut menggunakan sistem zero indexing, di mana indeksnya akan dimulai dari 0 terlebih dahulu sampai ukuran dari array yang sudah dideklarasi tadi dikurangi 1. Di mana bisa kita lihat di sini contohnya bahwa nilai dari array variabel nilai arraynya itu adalah berukuran 5. Sehingga untuk mengakses angka 7, kita harus mengambil cos 1, 2, kita kurangi 1. Sehingga dia indeksnya adalah nomor 1. Di sini kita bisa langsung klik compile and run. Dan bisa kita langsung lihat bahwa tampillah angka 7. Maka sudah berarti benar. Selanjutnya, ada juga array 2 dimensi. Di mana array 2 dimensi ini memiliki dua ukuran tetap untuk baris dan kolomnya. Di sini kita akan langsung buat deklarasi saja juga. Kita gunakan integer lagi, mana kita di sini menulis nilai 2. Jadi misalkan karena array 2 dimensi ini berbentuk menggunakan baris dan kolom, sering juga disebut sebagai matriks. Jadi saya akan menggunakan namanya matriks saja. Itu kita akan menggunakan bahwa baris kolomnya itu adalah 2 dan kolomnya kita ambil contoh adalah 3. Selanjutnya kita juga bisa mendeklarasi isi dari elemen tersebut, di mana kita ambil. Nah, berarti ada 2 baris. Di sini setiap tanda ini menandakan bahwa dia adalah barisnya. Dan tanda koma ini menandakan bahwa perbedaan baris, lalu di uh, dalam dari tanda kurung ini menandakan bahwa isi si setiap kolomnya yang akan dipisah dengan tanda koma. Di sini saya akan ambil contoh saja 1,35, lalu di sini 2,4,6. Jangan lupa menambahkan semikolonnya. Lalu, untuk mengakses dari array tersebut, masih seperti dengan yang di array satu dimensi, kita tinggal tambah. Dengan hanya perbedaannya, yaitu menambahkan tanda kurung tambahan yang akan menandakan si kolomnya. Di sini kita ambil, misalkan contohnya kita ambil array dari nomor 2. Dengan elemen 2 ini kita mengambilnya, maka bisa kita lihat secara langsung bahwa si nomor 2 ini terletak di baris pertama, di kolom pertama juga, di kolom bahwa si nomor 2 terletak di baris 2 dan kolom 1.
sehingga kita tetapi ingat bahwa array menggunakan zero indexing, sehingga angka yang kita inginkan dikurangi satu, elemen yang ingin diakses dikurangi satu. Sini kita ambil bahwa sini berarti adalah satu, lalu ini untuk kolom pertama adalah 0. Oh, maaf, di sini saya keliru dengan nama panggilnya. Baik, oke. Di sini bisa kita langsung lihat bahwa sudah benar ada angka 7 dan 2. 7 itu untuk angka nilai ini, dan lalu si matriks, lalu 7, 2 ini untuk angka nilai matriksnya. Nah, di sini bisa kita lihat langsung untuk mengakses array penulisannya seperti ini, dan juga untuk pendeklarasian array seperti ini, yaitu memanggil tipe datanya, tipe data, nama variabel, ukuran ukuran arraynya, lalu juga ada deklarasi variabel jika ada. Tapi juga bisa diisi oleh user menggunakan scene. Nah, lalu untuk mengaksesnya, kita hanya tinggal memanggil array. Variabel array tersebut lalu menambahkan tanda kurung dengan indeks yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, selanjutnya di sini, jika kita terdapat beberapa operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan di array. Pertama ada traversal, yaitu di mana traversal ini akan menjalani setiap elemen yang terdapat pada array tersebut. Traversal ini kita bisa gunakan for loop untuk mengakses setiap elemen yang terdapat pada array tersebut. Di sini kita akan, karena tidak mungkin seorang programmer tidak mungkin kita akan selalu menulis indeks yang spesifik jika array tersebut berukuran besar, sehingga kita bisa menggunakan traversal ini untuk menampilkan seluruhnya. Di sini kita tinggal tulis saja for loop dengan integer i dimulai dari 0, dengan catatan bahwa integer sama dengan 0, kan, untuk mengingatkan bahwa array tersebut mulai dari indeks 0. Lalu kita berikan kondisi bahwa array tersebut, akses array hanya dilakukan sampai sebelum 5. Jadi jika angkanya sudah 5, jika angkanya masih di bawah 5, maka program loop akan tetap berjalan. Tapi jika sudah 5, maka akan langsung berhenti dan tidak melanjutkannya sama sekali, dan tidak melakukan sama sekali, untuk menghindari dari kendala atau error yang tidak diduga. Di sini kita gunakan lagi cout untuk menampilkan ini hasilnya. Ya. Untuk merapikan sedikit, saya akan tambahkan cout handle di sini untuk, ya. Di sini bisa kita langsung lihat bahwa hasil dari arraynya bisa dilihat semua, ada 37, 37, 9, 8, 2, dan di sini juga ada. Lalu bagaimana cara untuk traversal ini pada matriks atau array 2 dimensi? Caranya hampir sama, hanya kita perlu menambahkan for loop-nya menjadi 2 kali. For loop pertama untuk mengakses dari barisnya, lalu for loop kedua untuk mengakses setiap dari kolom. Kita akan langsung melihat. Sama seperti sebelumnya. Lalu juga ada for di dalam selanjutnya ini untuk mengakses si kolomnya sendiri. Kita menggunakan J untuk iterasi kedua dan I untuk iterasi pertamanya. Lalu kita gunakan lagi cout untuk menampilkan hasil matriks, hasil dari array 2 dimensi ini. I
dan C. Sini kita akan tambahkan handle untuk menampilkannya sehingga berbentuk seperti array dua dimensi. Maaf, di sini saya belum menambahkan semikolonnya. Oke. Nah, di sini bisa kita langsung lihat ini adalah array untuk dimensi pertama dan ini array untuk tiga dimensi. Ya, kita lihat bahwa baris pertamanya satu itu berisi 135 dan di baris keduanya ada 246 dan bisa kita langsung lihat dari hasil program sama yaitu baris pertamanya adalah 135 terlebih dahulu lalu baru 246. Selain itu, kita juga bisa memberikan nilai kepada array tersebut atau assignment atau juga sering disebut sebagai assignment. Misalkan jika kita ingin merubah array, misalkan kita ingin merubah isi dari array-nya dari awal deklarasi ini bisa kita lihat bahwa misalkan kita lihat di sini dari nilai array nilai kita bisa lihat bahwa setiap elemennya sudah ada. Tetapi misalkan kita atau si user ingin merubah salah satunya, maka kita bisa melakukannya. Yaitu dengan cara sederhana. Dengan cara yang cukup mudah juga, kita bisa pertama tampilkan dulu pesan bahwa si usernya akan memodifikasi salah satu. Lalu, jika kita ingin melihat lebih langsung bagaimana hasil akhirnya, kita bisa juga tambahkan kode berikut. Saya akan copy paste saja kode sebelumnya untuk traversal, sehingga bisa kita lihat langsung saja. Misalkan di sini kita akan merubah array dari nomor 4. Array nomor 4 ini berarti adalah array yang ke-8. Catatan bahwa indeksnya adalah indeks mulai dari 0, sehingga array yang sebenarnya di dalam program, array keempat ini adalah array ditulis dengan indeks 0. Dengan zero indexing, maka dia sebenarnya adalah array ketiga yang berdasarkan zero indexing. Tetapi untuk user atau penggunanya, pasti kita akan menggunakan mulai dari angka 1. Jadi misalkan kita rubah angka 8 ini menjadi 10. Misalkan kita langsung lihat di sini, awalnya dari 37982 berubah menjadi 37910 2. Di mana user di sini merubah angkanya. Kita juga bisa menggantinya dengan kita juga bisa merubah angka tersebut misalkan jadi menilai angka tersebut dengan tanda seperti deklarasi seperti perubahan angka biasanya misalkan kita ambil si elemen array ke-9 ini kita ambil berarti dia ada di indeks 2 kita rubah menjadi misalkan menjadi 15 maka hal ini juga dapat bisa dilihat langsung hasil akhirnya. Nah, benar kan? Ada 37982 dan setelah dimodifikasi menjadi 3751882. Berikut adalah operasi-operasi dasar yang terdapat pada array dan operasi-operasi dasar ini juga implementasinya sama untuk array dua dimensi dengan perbedaannya hanya terdapat di proses penjalanannya di mana di sini bisa kita lihat di mana jika di array satu dimensi hanya menggunakan satu for loop dan di dimensi 2 menggunakan dua for loop untuk for loop pertama untuk baris dan for loop kedua untuk kolomnya. Nah, berikut selanjutnya ada materi selanjutnya saya akan
akan menampilkan contoh sederhana dari aplikasi atau pengaplikasian dari array satu dimensi dan juga dua dimensi. Untuk array satu dimensi, saya akan mengambil contoh sederhana yaitu untuk mencari elemen terkecil dan juga elemen terbesar. Dan untuk array dua dimensi, kita akan juga melihat contoh bagaimana cara untuk mencari nilai maksimum dan minimum seperti contoh yang di array satu dimensi, tetapi untuk array dua dimensi. Di sini saya akan bersihkan sedikit kodenya. Kita akan deklarasi variabel array satu dimensi. Pertama, kita ambil untuk sederhana, kita ambil ukurannya hanya 5 saja. Hanya 5 saja. Lalu di array yang untuk dua dimensi, kita akan menggunakannya array satu dimensi terlebih dahulu, baru array dua dimensi. Di sini misalkan kita di sini array tersebut kita bisa juga menggunakan dari input dari user. Nah, di sini saya akan menggunakan input dari user saja. Karena kita pertama-tama adanya for loop untuk meminta user mengisi setiap individu dari array sehingga terisi semua. Terus ya, ya. Nah, di sini kita akan cek sedikit apakah sudah bisa. Oke, sudah bisa, maka kita lanjutkan lagi untuk algoritma untuk pencarian nilai maksimum dan minimumnya. Pertama-tama kita deklarasikan dua variabel untuk menentukan deklarasi variabel terbesar besar yang dimana kita akan mulai dari array 0. Kita deklarasikan array 0 yaitu array pertama, lalu juga ada integer terkecil yang juga akan dimulai dari array 0, 0. Selanjutnya kita lakukan for loop untuk pengecekan dari angka-angka ini. Ya, ya, ya. Nah, di sini kita menggunakan if statement untuk menentukan elemen array mana yang paling terbesar. Di sini kita ambil saja contohnya bahwa jika integer terbesar lebih besar, terbesar lebih kecil, besar lebih kecil atau lebih kecil dari array i, terbesar. Lalu juga kita tambahkan ada else if untuk pas sehingga lihat kondisi selanjutnya di mana terkecil jika si terkecil itu terkecil ternyata lebih besar dibanding array i yaitu array yang sedang diakses, maka si terbesar ini akan berubah menjadi terkecil, kan menjadi sama dengan yang terkecil sebelumnya. Nah, ya.
Mari kita lihat apakah kode dari yang sudah saya buat ini sudah benar. Sepertinya masih ada keliru sedikit. Di sini saya salah sedikit menggunakan array-nya. Saya akan perbaiki sedikit. Ya. Nah, oke. Sepertinya ada sedikit keliru sedikit dari saya. Ya. Nah, di sini bisa kita langsung lihat bahwa array-nya sudah benar, di mana dia akan mengecek setiap individu array tersebut siapa yang paling lebih besar. Jika siapa yang lebih besar atau kecil. Sini sepertinya saya terbalik. Mohon maaf, saya sedikit koreksi dikit. Oke, baik. Oke. Sini sudah bisa kita lihat bahwa benar bahwa angka terbesarnya adalah 10 dari array yang saya masukkan dan angka array yang terkecil di sini adalah 1. Kita bisa coba tes lagi. Misalkan kita ambil 4, 2, 8, 16. Lalu kita ambil juga angka 12. Di sini bisa kita lihat juga angka terkecilnya adalah 2, lalu angka terbesar adalah 16. Selanjutnya, contoh soal yang akan saya berikan di sini adalah bagaimana cara menemukan maksimum dan minimum untuk array yang dua dimensi. Seperti sebelumnya, array dua dimensi tersebut memiliki baris dan kolom. Untuk penyederhanaannya saja, di sini saya akan menggunakan array dengan kolom dengan baris dan kolomnya sama, yaitu 22, atau juga bisa kita rubah menjadi 3 saja seperti sebelum contoh yang sebelumnya sudah saya berikan. Nah, setelah kita deklarasi array dua dimensi ini jadi dua dimensi, kita ada beberapa sedikit modifikasi dari kode sebelumnya yang harus dirubah karena arraynya sekarang sudah menjadi dua dimensi. Di sini saya hapus saja dulu kode sedikit sebelum implementasi sebelumnya. Implementasi for loop sebelumnya, kita akan rubah dengan for loop untuk yang dua dimensi. Sini kita tambah saja integer i 0 i kurang 2 plus ada kita tambahkan juga jangan lupa adanya array untuk yang mengakses si per kolomnya. Di sini kita akan menggunakan integer j.
Sini kita akan meminta terlebih dahulu user untuk mengisi elemen array-nya. Kita minta lagi, kita gunakan Jin untuk mengambil input dari usernya. Di sini array yang saya rubah sedikit arraynya menggunakan array R2 untuk menandakan bahwa array ini dua dimensi, tetapi kita bisa nambahkan variabel array ini bebas. Di sini saya hanya menggunakan contoh sederhana saja sehingga lebih paham. IJ. Nah, kita coba cek terlebih dahulu apakah ya. Di sini kita juga tambahkan di array yang terkecil, di integer terkecil dan terbesar ini kita tambahkan juga kolom untuk baris ini. Jika tidak, maka akan terdapat error seperti ini. Error ini terjadi kita karena array tersebut mencoba mengakses array yang berukuran yang tidak memiliki ukuran tertentu, ukuran si kolomnya. Jadi terdapat sedikit modifikasi yang perlu kita ubah dalam kode ketika kita mengubah array satu dimensi menjadi array dua dimensi atau juga matriks. Di sini mari kita coba lagi apakah sudah bisa diinput. Oke, kita bisa lihat sendiri di sini sudah bisa. Untuk menginputnya kita tinggal sekarang lanjutkan dengan cara minus mencari maksimum dan minimum. Nah, pertama-tama array dan dari integer terbesar dan terkecil ini kita mulai dari array elemen pertama. Tetapi seperti sebelumnya, jika array tersebut ternyata benar, yaitu array terbesar atau array terkecil, baru akan diubah menjadi elemen array tersebut. Di sini kita tambahkan juga for loop dua dimensi. Dan for loop pertamanya itu untuk barisnya, lalu yang keduanya akan digunakan untuk loop yang akan digunakan untuk si kolomnya. Nah, seperti sebelumnya, kita juga ada penggunaan if statement untuk menentukan hasil siapa yang lebih kecil. Saya akan copy paste sedikit kodenya. Selanjutnya, di mana terkecil. Ya.
Hmm. Mari kita coba terlebih dahulu apakah kodenya sudah benar. Berarti di sini sudah bisa kita lihat sedikit bahwa arah yang ditampilkan di sini adalah nah, di sini bisa kita langsung lihat bahwa implementasinya sudah benar, di mana pertama-tama array akan pertama-tama user diminta untuk mengisi array dua dimensi, di mana bisa kita lihat ada baris pertama dan baris dan juga kolomnya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 5, yaitu di baris pertama di kolom 1, 2, 3. Lalu juga di baris keduanya ada kolom 1, 2, 3, yaitu 0, 6, 10. Berdasarkan hasilnya, kita bisa lihat bahwa yang terbesar ini adalah 10, seperti yang user diisi, lalu juga ada yang terkecil yaitu 0, yang terdapat di elemen array elemen yang terdapat di letaknya ada di baris kedua kolom 1. Atau jika menggunakan atau jika atau secara penulisan kodenya baris pertama, baris ke-1 dan kolom ke-0. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa hasil dari kode implementasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau keliru dan kesalahan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.